Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Pernah nggak sih pas lagi magang atau jalanin program DBS di hotel, kamu ngerasa panik luar biasa atau malah takjub sama situasi di lapangan? Nah, hari ini kita bakal pakai topi produser Hollywood, kita bakal ngebahas gimana caranya ngeracik pengalaman nyata kamu itu jadi sebuah naskah drama hospitality yang super profesional dan pastinya keren banget. Jadi gini, tujuan utama kamu di proyek kolaborasi ini simple tapi menantang. Kita mau ngambil momen-momen mentah yang kadang bikin stres banget pas pelatihan dual base system atau DBS itu, terus menyulapnya jadi skenario drama buat tugas akhirmu. Ini bukan sekedar tugas ngarang bebas di kelas loh. Ini soal gimana kita bisa merekam realitas dunia industri perhotelan yang serba cepat langsung ke atas kertas. Biar nggak bingung, kita bakal bedah langsung isi LKPD kamu langkah demi langkah. Mulai dari ngubah pengalaman jadi skenario, cari konflik, bikin penokohan dan alur, merakit naskah final, sampai nanti ditutup sama refleksi. Semuanya bakal kita bahas pakai satu studi kasus yang spesifik banget. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dari pengalaman menjadi skenario. Disinilah perjalanan kreatif kamu dimulai. Coba perhatiin gambar ini. Ada 3 pilar utama yang bikin sebuah naskah itu hidup. Pertama, ekstraksi. Artinya kamu harus benar-benar menggali pengalaman nyata di lapangan. Kedua, rekayasa. Ini penting nih. Kamu harus memoles kejadian itu jadi konflik industri yang realistis, bukan drama sinetron yang lebay ya. Dan ketiga, komunikasi. Kamu harus menyampaikannya pakai bahasa pelayanan atau hospitality yang otentik. Kalau 3 pilar ini kuat, ceritamu dijamin bakal memikat banget. Terus, gimana cara ngebangun 3 pilar tadi? Panduan di LKPD kamu udah ngasih 6 langkah krusial yang disebut jalur produksi. Mulai dari nemuin pengalaman, nentuin konflik, milih karakter, nyusun plot, nulis dialog, sampai nemuin pesan moralnya. Ini ibarat peta jalan kamu dari selembar kertas kosong jadi sebuah mahakarya. Masuk ke bagian kedua, identifikasi pengalaman dan konflik. Waktunya kita bongkar ingatan dan cari tahu di mana letak ketegangannya. Bayangin proses nyari ide itu kayak corong raksasa ini. Pas magang, kamu pasti ngelakuin banyak hal yang terasa biasa aja, kayak ngepel lobi atau nata meja. Tapi tugas kamu adalah masukin semua pengalaman itu ke dalam corong ini untuk disaring. Kita lagi nyari bongkahan emasnya. Dan buat studi kasus kita kali ini, bongkahan emasnya adalah mimpi buruk semua staf hotel. Tamu komplain karena salah order. Nah, biar konfliknya kerasa nyata, kamu harus paham banget medan pertempurannya. Ada kontras yang lumayan ekstrim antara front of house dan back of house. Di depan, staf harus tetap senyum ngadepin komplain tamu secara langsung. Sementara di belakang, di dapur, tekanannya luar biasa, apalagi pas jam sibuk. Konflik yang paling epik dan tegang biasanya pecah pas dua dunia ini tabrakan. Misalnya, pas staf depan harus bawa komplain ke koki yang lagi repot-repotnya. Lanjut ke bagian ketiga, penokohan dan alur cerita. Konflik utama udah dapat, sekarang waktunya kita audisi karakter. Untuk kasus kita ini, kita udah milih 3 karakter yang kepribadiannya benar-benar nabrak satu sama lain. Ada Siti, pramusaji yang super ramah tapi gampang panik kalau lagi di bawah tekanan. Terus ada Chef Budi, kepala dapur yang tegas, perfeksionis, dan disiplin banget. Ditambah lagi Pak Andi, tamu VIP yang amat kritis dan ini kuncinya punya alergi makanan yang serius. Kombinasi 3 orang ini benar-benar kayak bom waktu yang tinggal nunggu meledak di tengah jam makan malam. Perlu diingat nih, setiap cerita yang bagus itu wajib ngikutin yang namanya gelombang naratif. Kamu nggak bisa tiba-tiba langsung bikin adegan orang marah-marah. Mulailah dari orientasi yang tenang, terus pelan-pelan tensinya naik karena ada konflik, memuncak di klimaks yang bikin deg-degan, baru deh turun dengan aman di tahap resolusi. Pola ini yang bakal bikin pembaca kamu ikutan terbawa emosi. Kalau kita praktekin gelombang naratif tadi ke insiden meja 4, jadinya bakal kayak gini. Orientasinya mulai dari briefing pagi yang tenang dan terkendali. Tiba-tiba tensi naik pas Siti gugup dan salah nyatet pesanan. Boom! Klimaksnya pecah pas Pak Andi ngamuk karena nemu bahan alergen di makanannya. Mimpi buruk banget kan? Resolusinya, Chef Budi dengan sigap ngambil alih dan masak ulang dalam waktu kurang dari 10 menit. Alurnya rapih dan berdebar. Oke, masuk ke bagian 4, merakit dialog naskah final. Plot udah, karakter udah di posisinya masing-masing, sekarang kita harus bikin mereka bicara. Tapi ingat, nulis skenario perhotelan itu beda banget loh sama nulis obrolan sehari-hari. Kamu harus jago pakai bahasa pelayanan. Kalimat yang dipakai harus profesional, komunikatif, dan pastinya ekstra sopan. Bahasa ini tuh ibarat senjata rahasia.
Didesain khusus buat melayani dengan elegan dan secara instan meredakan ketegangan pas lagi ada krisis. Coba dengerin respon Siti di momen genting ini. Bukannya ngeles atau nyalahin orang dapur, dia langsung ngerespons kemarahan tamu VIP dengan kalimat, "Astaga, mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak, saya akan segera tarik hidangan ini." Lihat kan, dia langsung tanggung jawab, ambil tindakan cepat, tapi tetap sopan banget. Ini adalah contoh sempurna pemakaian bahasa pelayanan di bawah tekanan ekstrim. Semua elemen yang kita bahas tadi akhirnya menyatu di sini, di naskah final adegan kamu. Di tahap inilah kamu nyusun dialog yang intens, cepat, dan realistis. Bayangin aja pertukaran dialog yang panas antara waiters yang nyembunyin rasa paniknya, tamu VIP yang ngamuk, dan chef yang harus mikir cepat di dapur. Kalau dirakit dengan pas, naskah ini bakal sukses bawa ketegangan restoran hotel langsung ke depan mata si pembaca. Setelah konflik mereda dan naskah selesai, kita sampai di tahap penutup. Bagian 5, refleksi dan pesan moral. Karena pekerja hospitality sejati itu selalu melihat ke belakang, buat belajar dari kekacauan yang baru aja dilewati. Sebagai penutup explainer kita, coba renungin 4 pertanyaan dari LKPD kamu ini. Tantangan apa sih yang kamu hadapi pas bikin cerita ini? Pelajaran berharga apa yang didapat? Terus yang paling penting, kalau nanti di dunia nyata dapurnya beneran panas dan komplain tamunya makin keras, seberapa jauh kemampuan kamu dalam berkomunikasi dan berkolaborasi bisa nyelamatin reputasi hotel? Ingat, drama terbaik itu bukan cuma yang ada di atas kertas, tapi gimana cara kamu tetap tenang dan menangani krisis di dunia nyata. Gimana? Udah siap jadi pahlawan di panggung hospitality kamu sendiri?